Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super menarik, yaitu gagasan bahwa alam semesta tuh sebenarnya ngobrol sama kita. Bukan pakai kata-kata, tapi lewat bahasa yang jauh lebih personal dan halus. Coba deh, ingat-ingat lagi, pernah nggak sih ngerasa ada kejadian yang kayaknya, kok bisa pas banget gini ya? Mungkin pas lagi kangen banget sama temen lama, tiba-tiba dia nelpon. Atau denger lagu yang pas banget sama perasaan kamu saat itu. Nah, momen-momen kebetulan yang ajaib inilah yang mau kita bedah bareng. Jadi, apa sih sebenarnya bahasa alam semesta ini? Ini tuh bukan bahasa yang kita omongin sehari-hari. Ini lebih ke soal merasakan, bukan cuma ngerti pakai logika. Bayangin aja, ini semacam komunikasi lewat getaran, energi, dan simbol-simbol. Semacam kode kosmik yang kalau kita mau belajar, kita bisa baca. Masalahnya gini, di tengah kesibukan kita sehari-hari, kerjaan, rutinitas, stres, kita sering banget kan hidup kayak di mode autopilot. Udah kayak robot aja gitu. Kita jadi jarang banget berhenti sejenak buat merhatiin sekitar. Akibatnya, yaitu kita jadi sering kelewatan pesan-pesan penting yang sebenarnya ada di depan mata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya ya. Sebenarnya ada 7 tanda utama yang sering banget muncul. Ini adalah cara-cara alam semesta buat narik perhatian kita. Yuk kita kupas satu persatu. No dialog. Tanda yang pertama, dan ini mungkin yang paling sering orang alamin adalah angka berulang. Sering lihat jam nunjukin angka 111 atau mungkin 222, itu bukan kebetulan semata loh. Angka-angka ini tuh kayak trigger. Waktu kamu lihat 111, itu seolah-olah semesta lagi ngedorong kamu. Hey, perhatiin deh pikiranmu soal awal yang baru. Kalau lihat 222, itu kayak pengingat buat nyari keseimbangan. Dan 333, itu kayak pelukan hangat yang bilang, kamu nggak sendirian kok. Ini cara semesta nepuk pundak kita buat, yuk berhenti sejenak dan renungin. No dialog. Tanda kedua ini datangnya dari dalam diri kita sendiri, intuisi. Pernah kan ngerasain ada dorongan kuat buat misalnya ambil jalan pulang yang beda dari biasanya, terus baru tahu kalau di rute biasa kamu ternyata ada kecelakaan parah? Nah, itulah intuisi. Ini tuh semacam hadiah, kompas batin kita yang nggak pernah bohong. Seringkali intuisi inilah yang nyelamatin kita dari masalah atau ngarahin kita ke peluang yang pas. Semesta ngobrol sama kita lewat perasaan-perasaan halus ini. Enggak, kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Selanjutnya, sinkronisitas. Ini dia nih, momen-momen ajaib yang sering kita sebut cuma kebetulan. Padahal, ini lebih dari sekedar kebetulan loh. Ini tuh kayak gema dari alam semesta. Caranya bilang, yap, kamu udah di jalur yang benar, lanjutin aja. Jadi, pas momen-momen kayak gini terjadi, coba deh perhatiin baik-baik, itu adalah harmoni yang lagi dimainin khusus buat kamu. No dialogue. Nah, tanda keempat ini sering banget kita salah artiin sebagai sesuatu yang negatif, yaitu rintangan. Ini penting banget nih, rintangan itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah undangan untuk berhenti sejenak. Mungkin alam semesta lagi nanya, yakin ini jalan yang kamu mau? Atau ada pelajaran yang belum kamu ambil nih? Jadi anggap rintangan itu sebagai guru yang lembut, bukan tembok yang ngehalangin jalanmu. No dialog. Tanda kelima datang pas kita lagi tidur, mimpi. Jangan pernah remehin mimpi kamu ya, apalagi yang pas bangun tuh rasanya ngena banget di hati. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Mereka bisa jadi jendela yang dibuka langsung sama semesta buat nunjukin ketakutan, keinginan, bahkan panduan yang tersembunyi. Coba deh biasain catat mimpi begitu kamu bangun. No dialogue. Tanda keenam ini melibatkan orang-orang di sekitar kita. Percaya deh, jarang banget ada pertemuan yang sifatnya kebetulan. Coba pikirin lagi, orang-orang di hidupmu. Setiap orang tuh punya peran. Ada yang datang buat ngebukain jalan, ada yang ngasih jawaban, bahkan ada yang jadi cerminan buat diri kita sendiri. Mereka semua itu bagian dari alur cerita yang udah disiapin buat kita. No dialogue. Dan yang terakhir, tanda yang paling halus, pergeseran energi. Pernah nggak sih lagi diam-diam tiba-tiba kamu ngerasa damai banget? Atau sebaliknya, gelisah banget padahal nggak ada alasan yang jelas? Nah, ini adalah sinyal. Ini panggilan dari semesta buat kita jadi lebih aware, sadar sama lingkungan sekitar, dan juga sadar sama kondisi batin kita sendiri. Oke, jadi kita udah tahu nih tanda-tandanya apa aja. Pertanyaan berikutnya, terus gimana cara kita ngerespons ini semua? Gimana caranya biar kita bisa mulai mendengarkan dengan lebih baik? Jadi gimana kita mulainya? Sebenarnya simple banget kok. Pertama,
Coba deh mulai catat hal-hal yang kamu perhatiin. Ini bakal bikin indera kamu jadi lebih peka. Kedua, percayai perasaanmu. Itu adalah GPS internal kamu. Ketiga, lihat tantangan sebagai pelajaran, bukan sebagai tembok penghalang. Dan yang paling penting, coba deh latih rasa syukur dan hiduplah di masa sekarang. Be present. Semakin sadar kamu, suaranya bakal semakin kencang dan jelas. Pada akhirnya, semua ini tuh sebenarnya adalah undangan pribadi. Ini bukan cuma konsep yang keren buat diobrolin, tapi ini panggilan langsung buat kamu. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Pesan-pesan itu tuh selalu ada di luar sana. Selalu. Satu-satunya yang jadi pembeda adalah kemauan kita, kemauan kamu untuk berhenti sejenak, merhatiin dan dengerin pakai hati. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Sambil kamu ngelanjutin hari ini, coba deh buka mata, buka telinga, dan buka hati kamu lebar-lebar. Karena siapa tahu, ada pesan yang super penting yang ditujuin cuma buat kamu, yang lagi nunggu buat ditemukan.